Selamat sore untuk Anda semuanya yang sore hari ini lagi bersantai di dalam mobil. Oh, kok santai dulu di dalam mobil, nggak boleh ya. Selamat sore juga untuk Anda seluruh Sobat Pas yang sore hari ini tengah serius ya, mungkin lagi siap-siap untuk pulang dari kantor. Dan sore hari ini Chef Anwar bersama beberapa rekan sudah menyiapkan acara khusus untuk seluruh Sobat Pas. Tentunya adalah ngopi. Dan sore hari ini Sobat Pas, seperti yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya, di hari Kamis kita ada ngobrolan politik. Dan tentunya masih dengan beberapa pakar yang akan ngobrol di sore hari ini dengan tema yaitu menarik partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2024. Dan sore hari ini Sobat Pas, saya Chef Anwar masih juga ditemani juga dengan co-host yang sore hari ini tampak terlebih muda Sobat Pas. Halo Kang Arif. Halo Kang, Chef Anwar. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Itu host saya yang sore hari ini tampaknya lebih muda dari kemarin. Walaupun rambutnya kayaknya ada yang berbeda gitu kan. Udah mulai putih-putih gitu. Dia buka sendiri Sobat Pas ternyata. Dan sore hari ini tentunya masih seperti di minggu yang lalu, masih sudah ada juga di studio kami Kang Usep R. Ahyar yang merupakan akademisi dari Unsera dan juga tentunya adalah peneliti senior di Popul Center. Selamat sore Kang Ahyar. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kita nggak disebut tampak muda gitu? Oh gitu ya, ngiri ternyata Sobat Pas. Oh iya, Kang Usep ini kalau dilihat lebih muda dari Kang Arif gitu Iya kan, betul. Emang paling muda kan? Iya, yang paling muda. Sebenarnya yang paling muda kayaknya saya deh. Iya. Oke, ngomongin tentang menarik partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2024. Karena memang sebenarnya di pemilu 2024 ini isunya sih katanya memang kabarnya sih banyak banget pemilih pemula gitu kan. Iya, ada berapa persentasenya kita akan bahas. Betul. Dan panggung ini saya serahkan ke Kang Arif deh ya. Sambil saya nanti sedikit bikinin kopi kali Oh ya. siap. Namanya ngopi kan? Gitu. Ngopi. Oke Kang Arif lanjut ya. Baik, terima kasih Kang Chef Anwar, ini sahabat saya udah lama nih ya. Padahal umurnya tuan beliau, karena saya disebut paling muda, padahal sama-sama paling muda kan gitu. Terima kasih Kang Chef Anwar dan sahabat Pas. Hari ini juga kita episode ke berapa ya kalau ngopi itu ya? Ke-12. Ke-12 dan ini ke-4 di kerjasama kita dengan Pas FM ya. Dan nanti insya Allah kita akan ditayangkan di podcast sanetnews.com. Baik sahabat semua, seperti yang tadi disampaikan oleh Chef Anwar, bahwa hari ini kita membahas judulnya tadi ya, mencari partisipasi pemilih pemula di pemilu 2024. Okay. Apa aja sih Kang Usep partisipasi dari pemula itu, terutama pemuda-pemudi ya. Kalau pemula itu begitu ya, pemuda-pemudi, partisipasi apakah? Nah, pertanyaan itu kan ya, apakah mau harus nyalek sebagai praktis ataukah hanya sebagai penonton aja? Nah, ini bisa disampaikan oleh pakar kita, pakar politik kita, sama saya Kang Usep Ahyar. Mangga dipersilakan nih. Sebentar kita ngopi dulu ya Kang Usep. Lanjut Kang Usep. Terima kasih. Saya kira yang harus dipahami dulu tentang pemilih pemula. Kenapa ini penting ya? Karena memang ini menjadi penentu ya, karena jumlahnya yang sangat besar. Tadi udah dikatakan bukan rumor tapi itu fakta. Ya. Jadi kalau dari pemilih itu sekarang potensi pemilih di Indonesia itu jumlahnya sekitar 204 juta semuanya itu semua calon pemilih ya di 2024 itu. Nah kalau diklasifikasi itu memang 52% itu usia muda itu di bawah 45 tahun, 45 tahun, di bawah 44 tahun itu berusia muda. Itu 22 tahun, 52%. Bayangkan itu lebih dari 120-an juta kan pemilih kita. Nah, di antara pemilih muda itu kalau mau dikasih klasifikasi itu memang ada 22% pemilih pemula. Pemilih pemula itu artinya pemilih yang baru saja ketemu pemilu atau mempunyai hak pilih di pemilu ini gitu ya. Berarti usianya antara 17 sampai 22 tahun kira-kira. Itu 20%. Itu banyak sekali gitu.
Lalu kemudian kalau dilihat dari struktur ya pemilih-pemilih itu memang yang paling banyak itu generasi milenial atau generasi Y, Y gitu ya, generasi Y itu milenial. Ya, itu 33% lah kira-kira persentasenya. Dan generasi Z itu yang pemula itu dan agak lebih sedikit itu 22%-an lah gitu. Itu jumlah yang sangat banyak. Dibandingkan dengan tahun yang lalu atau memang analisisnya seperti apa itu? Ya, dibandingkan dengan tahun yang lalu tentu sekarang pemilih mudanya lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Lebih banyak. Ya, memang yang kedua masih didominasi oleh Gen X ya. Jadi pemilih pemula Gen Z itu generasi yang paling buncit, yang paling akhir itu memang menempati posisi ketiga 22%. Itu tapi jumlah yang sangat besar. Jadi kalau digabungkan dengan generasi milenial atau Gen Y itu 52% ya atau lebih ya, kurang lebih ya, karena ada beda definisi lah tentang generasi itu. Generasi itu, pengelompokan generasi itu sebenarnya ilmiah ya. Itu tradisi ilmiah di barat yang melihat perilaku baik politik ataupun sosial itu dari kelompok umur ya, karena memang ada satu peristiwa atau satu pemicu yang ada di kelompok itu. Jadi biasanya kelompok Z dan generasi milenial itu, Gen Z dan Gen Y gitu ya, atau generasi milenial itu ada satu ya hal yang paling determinan di kelompok itu, yaitu digital ya. Digital yang sangat masif. Makanya mereka itu disebut digital native gitu ya. Jadi mereka lahir dari awal mulai ada di dunia ini, mereka sudah sudah berhubungan, berinteraksi dengan dunia digital itu. Beda dengan generasi X sebelumnya itu atau pre-baby boomer atau baby boomer, apalagi itu tidak bersentuhan dengan itu. Maka karakternya juga agak berbeda gitu ya. Nah, dalam konteks pemilu, mereka itu terutama pemilih pemula ini Pak Arif, memang kita harus hati-hati ya, karena karakternya agak berbeda nih dengan cara berpolitik sebelumnya gitu. Antusiasme, lalu kemudian harapan, ekspektasinya itu juga berbeda. Maka kalau ada yang bilang bahwa misalnya pemilih-pemilih pemula dan generasi milenial mungkin atau Gen Z dan Gen Y itu diantara yang harus hati-hati dan menjadi PR kita untuk menaikkan partisipasi pemilih itu diantara antusiasme dan apatisme gitu. Betul. Jadi antusiasme ini itu juga mereka ingin tahunya tinggi, tapi kemudian di tengah apatisme politik yang begitu melingkupi kita gitu. Salah satunya keingintahuan sebenarnya awalnya kan? Ya, keingintahuan. Ini makanya menurut saya penyelenggara lalu kemudian partai-partai politik harus memahami karakter ini. Karena kalau enggak, target nasional ya tentang partisipasi pemilih. Target nasional itu partisipasi pemilih kalau nggak salah sekarang 81%. Yeah. Kalau kemarin itu sekitar partisipasi pemilihnya di presiden itu 79%. Itu sebenarnya cukup tinggi jika dibanding dengan pemilu-pemilu di luar ya. Itu di Indonesia itu cukup tinggi. Tapi persoalannya apakah tingginya partisipasi pemilih itu dibarengi dengan kecerdasan ya, pilihan yang memang dengan cara-cara yang memang rasional, bukan dimobilisasi dengan cara-cara emosional atau politik uang dan lain sebagainya. Itu kan yang ingin dibawa itu ke arah pemilih yang cerdas gitu. Jadi ini harus hati-hati betul gitu, karena potensinya sangat banyak. Jadi jika di pemilu ini berhasil membawa pemilih-pemilih pemula ini ke pemilih-pemilih cerdas, maka ke depan harapan terhadap demokrasi untuk berkembang saya kira itu sangat besar. Mereka bisa berpartisipasi. Nah, partisipasi pemilih memang
mengacu tadi pertanyaannya Pak Arief, saya kira itu memang mengacu pada bagaimana dia berpartisipasi pada saat pencoblosan gitu. Satu itu ya kan? Ya, yang dimaksud targetnya yang 81% itu. Nah, tapi diharapkan sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya jika melihat dari struktur populasi itu ya jumlahnya yang sangat besar, diharapkan tidak hanya sekedar partisipasi pada saat mencoblos saja, tapi juga menjadi relawan, praktis, menjadi segala macam aktif dalam semua hal, karena itu akan menyokong gitu. Nah, ini PR kita bersama membawa mereka ke arah yang lebih pemilih rasional, maka itu akan menentukan demokrasi kita itu akan akan menjadi demokrasi yang bagus, yang substantif atau hanya prosedural saja. Itu karakter-karakter itu. Jadi mereka itu sebenarnya antusias ya, tapi kemudian antusias mereka itu apakah disambut dengan politik yang cerdas ataukah politik-politik yang membosankan. Jadi generasi milenial itu pemilih-pemilih pemula sebenarnya mereka antusias kalau saya lihat ya. Jadi ada upaya-upaya, misalnya ada partai ya, beberapa partai yang mengupayakan partai muda, lalu kemudian program-program muda, tapi dominasi partai-partai yang ada sekarang ini ya kita tidak bisa membantah bahwa mereka didominasi oleh orang-orang tua. Nah, lihat itu di DPR RI. Betul. Jadi kalau dari sisi umur itu dominasinya masih 40 tahun ke atas, masih tinggi gitu. betul. Anggota DPR yang dari kalangan muda misalnya 50 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah itu sangat sedikit, mungkin belasan lah persennya. Saya tidak tahu tidak ingat ya. Tapi itu saya melihat data itu sangat tinggi, masih didominasi oleh orang-orang tua gitu. Padahal dari sisi struktur usia itu kan posisi pemilih muda itu sangat banyak, penduduk kita yang muda itu sangat banyak. Lalu kemudian di tingkat provinsi juga kelihatan orang yang duduk di DPR RI lalu kemudian menempati jabatan-jabatan itu lebih banyaknya itu didominasi oleh pengusaha, orang-orang yang sudah mapan sementara anak-anak muda ya. Nah, jadi gitu. Jadi semuanya juga harus pandai dalam hal menarik pemilih itu, karena partisipasi pemilih itu tidak hanya ditentukan oleh pemilih saja, tapi keinginan pemilih saja, tapi juga tawaran-tawaran politik apakah menarik atau tidak, gitu. Nah, saya bisa amati ya di beberapa tempat ya dalam pilkada misalnya, itu walaupun jadi kalau saya lihat ada beberapa hal ya faktornya itu. Satu, memang politiknya mereka ditawarkan ya, secara politik mereka ditawarkan dengan program-program yang mereka memang suka gitu ya, yang memang kepentingannya. Nah, anak-anak muda itu kepentingannya kan misalnya itu soal-soal pendidikan, soal pekerjaan ya, lalu lapangan pekerjaan, lalu perumahan. Mereka itu kan usia-usia SMA, kuliah yang nanti sebentar lagi atau lulus kuliah ya di bawah 40 itu membutuhkan lapangan kerja yang sangat banyak. Lalu kemudian juga program-program perumahan, program-program pendidikan yang bagus. Mereka membutuhkan itu. Nah, jangan sampai tawarannya itu keliru. Nah, betul, Mas Sep. Ini menarik ya sekali. Saya dulu pernah megang satu ortom kepemudaan di partai politik gitu kan ya. Tetapi porsi mereka itu justru dibatasin. Misalkan nih partai politiknya arah tujuan politiknya ke A misalkan gitu. Tapi si yang ortom B-nya berbeda gitu kan. Nah, mereka dikucilkan gitu loh konsep lah. Ya itu ya. Padahal mesti ditampung kan gitu ya. Nah, ini akan terjadi bahwa malas, akhirnya malas lah. Itu kebanyakan ini. Waktu saya zaman dulu lah kan di salah satu partai, saya megang satu ortom kepemudaan, akhirnya terpecah lah. Akhirnya tidak, targetnya nggak nyampe. Seperti yang targetnya sekarang ini adalah pemilih pemula untuk menjadi politik praktis gitu ya. Akhirnya sekarang terbelah akhirnya kan gitu ya. Ini berarti ini ada apa persoalannya gitu kan, Sepan gitu ya? Ya itu persoalannya ya satu. Ya soal tidak dikasih porsi. Ya tidak ya itu dia ya, memang menurut saya memang kunci ya di partai politik ya, sebagai perantara atau instrumen atau institusi politik yang diakui dan legal untuk
menyaring orang untuk dicalonkan menjadi pejabat ataupun Betul. di legislatif ya, eksekutif ataupun legislatif, atau menjadi pengurus partai atau. Nah, seringkali di partai-partai politik itu karena didominasi orang tua, itu akhirnya tidak percaya pada anak muda. Itu persoalannya. Nah, itu penting menurut saya. Padahal secara intelektualitas punten ya, anak-anak muda lebih kritis gitu loh. Makanya terjadilah perbedaan antara pemikiran yang ortom itu dengan pengurus partai politik. Itu konsep gitu ya. Iya. Betul. Ya akhirnya begitu. Harusnya memang partai politik ya dalam hal ini atau organisasi-organisasi itu terjadi yang namanya kaderisasi. Ya, betul. Ya. Nah, jadi misalnya secara umur juga itu terlihat, misalnya beberapa partai ini kan ketuanya lah, lihat aja ketuanya. Itu mungkin 70% di antara partai-partai yang ada di Indonesia itu dipimpin oleh 60-70 ke atas. Betul. Ya. Jangankan yang 40 tahun gitu ataupun 35 segala macam. Yeah. Itu yang mendominasi itu kelompok-kelompok tua. Apalagi kalau ditelisik misalnya di partai-partai politik itu pengurusnya rata-rata tua. Nah, saya kira kabar gembira misalnya sekarang ada yang menuntut soal misalnya usia presiden atau wakil presiden itu diturunkan, jangan 40 ke atas Iya, gitu. betul. Tapi misalnya 35 atau mungkin tidak ada batasan umur. Yang penting seleksi kualitas itu diperketat saja gitu. Dan saya kira pemilih-pemilih muda atau anak-anak muda itu sebenarnya menginginkan itu suasana politik yang lebih inklusif. Jadi semuanya itu diberikan kesempatan dan dijaring berdasarkan pada kompetensi, bukan karena kedekatan dengan partai politik, dengan orang-orang di sana gitu. Jadi anak-anak muda sebenarnya kalau saya lihat karakternya itu salah satu memang antara lain mau berkompetisi dengan sehat itu ya. Iya, betul. Nah, mereka juga sudah tidak menarik ya, banyak di antara kelompok-kelompok muda itu tidak menarik masuk ke partai politik atau jabatan-jabatan tertentu ya, kompetisi di situ karena kompetisinya itu tidak kompetisi dengan fair ya, banyak karena kedekatan ya. Nah, sekarang ya pemilu ya misalnya. Pemilu itu lebih kelihatannya fair. Tapi kan di akhir pada saat tahap ketiga, tahap pertamanya kan bagaimana menentukan kriteria, yang kedua nominasi, memilih. Jadi calon-calon yang dinominasikan itu yang dimunculkan ke rakyat itu kan pertama-tama memang dijaring oleh partai politik yang di situ budayanya itu masih tidak inklusif ya, belum terbuka dan secara demokratis itu. Nah, rakyat baru dikasih kesempatan untuk tahap ketiganya memilih orang-orang yang sudah disaring oleh partai politik itu. Iya. Oke. Makanya ini kalau saya lihat ada sedikit Saya tadinya mau nawarin suruh ngomong tadinya. Ini ada sedikit gap ya. Kalau saya amati ada sedikit gap kayaknya ya. Gap antara partai politik dengan pemilih pemula. Seperti itu kira-kira ya? Ya. Ada. Ada gap seperti itu. Tapi kita harus break dulu setelah ini. Iya. 105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Sobat Pas, kembali lagi di Ngopi bersama saya Chef Anwar, dan juga tentunya masih ada Kang Rif dan juga ada Kang Usep R. Ahyar, yang sore hari ini kita ngobrolin tentang menarik partisipasi politik bagi pemilih pemula pada pemilu 2024. Sebelum break tadi sempat berbicara tentang terjadi gap antara partai politik dengan pemilih pemula ini. Padahal pemilih pemula memiliki persentase yang cukup besar. Disebutnya di situ adalah 20%. Usep ya. Terus kemudian sedangkan secara nasional itu ya, yang dari 204 juta itu 20%-nya adalah pemilih pemula. Itu sebenarnya adalah cukup besar gitu kan. Tapi ketika terjadi gap antara partai politik dengan pemilih pemula, nah ini gimana mereka akan berpartisipasi ketika ada gap seperti ini? Mungkin salah satu cara, ini saya sih hanya membaca alam aja ya. Bagus itu. Ditunggu masukannya gitu. Enggak, gini. Berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah tahun kemarin kali ya, itu tuh pemerintah Kota Cilegon bikin yang namanya Duta Demokrasi. Nah, Duta Demokrasi itu salah satu tugasnya adalah bagaimana menggait partisipasi pemilih pemula ini. Nah, itu yang namanya Duta
demokrasi itu isinya adalah pemuda-pemuda yang memang rata-rata itu adalah mahasiswa dan juga masih pelajar. Bahkan yang juara 1 itu adalah anak masih usia pelajar, masih SMA kalau nggak salah kelas 3 kalau nggak salah. Nah, mungkin cara itu bisa dilakukan. Gimana pendapat Kang? Ya, saya kira itu upaya-upaya yang sangat bagus ya untuk mengajak partisipasi pemilih. Sebenarnya pemilih pemula itu bukan, kalau saya ya, bukan apatis ya. Memang potensi apatis itu disebabkan oleh politik yang kolot yang selama ini ada. Betul. Tapi sebenarnya mereka itu juga mengerti ya. Tapi dia tidak punya instrumen untuk mengaktualisasikannya. Nah, begitu dikasih instrumen, dikasih sarana, dikasih arena, saya kira itu para pemilih muda itu, para pemilih pemula lah, saya kira itu juga mau berpartisipasi itu. Ya contohnya ya tadi yang disebutkan itu bahwa ada kegiatan-kegiatan misalnya duta demokrasi ya, lalu kemudian aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan itu. Nah, yang menjadi masalah itu sebenarnya kalau menurut saya ini kan cara berdemokrasi kita atau substansi yang dibicarakan dalam politik ya baik prosedur ataupun secara substantif ya. Secara prosedur memang ini juga harus dikritik ya bahwa ada hal-hal yang menurut para pemilih muda itu bertele-tele dan tidak praktis gitu ya. Misalnya kita dalam konteks prosedural itu juga misalnya ketika pencalonan itu harus dieksklusi beberapa tahap, misalnya harus melalui partai politik yang kadang-kadang itu juga tidak jelas, mengandalkan beberapa hal yang misalnya pencalonan itu lebih diserahkan pada partai politik. Itu kan tidak praktis. Kenapa tidak diserahkan pada panel atau untuk merekrut mereka itu secara terbuka demokrasi di situ diberikan bukan pada partai politik yang didominasi oleh orang tua. Pihak ketiga itu yang disebut ya. Lalu kemudian misalnya dalam hal memilih ini juga kan sebenarnya kita pemilu yang paling rumit di dunia gitu ya. Di Indonesia ini. Iya kan, misalnya pengenalan calon itu satu dapil gitu. Itu kan harus mencoblos 5 kotak suara. Lalu kemudian setiap tahap ya, kotak suara itu kan DPR RI, lalu kemudian DPR provinsi, DPR kota, presiden dan DPD ya yang serentak di bulan Februari itu 5 suara loh itu 5 kotak, bayangkan. Lalu kemudian di setiap setiap suara itu itu mungkin kalau presiden agak mudah, mungkin hanya 2 atau 3 calonnya. Tapi kemudian bayangkan kalau pileg gitu, apalagi di DPR RI kita nggak kenal siapa dia, lalu kemudian baru saja muncul ke permukaan, kadang-kadang baru ketemu gitu, namanya juga tidak kenal gitu. Mereka melakukan hanya membayar baliho saja, lalu kemudian tidak pernah berdiskusi tentang program-program mereka. Apa yang dipilih gitu. Ya. Itu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya apa? Itu kan rumit sekali ya. Nah, secara substantif itu juga yang dibicarakan itu tidak mengena soal tugas fungsi dari mereka. Nah, orang-orang anak-anak muda ini ya yang baru pelajar, pemula, mahasiswa memang antusias, tapi kemudian disuguhkannya dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Apa hubungannya dengan problem yang mereka hadapi misalnya? Apa hubungannya dengan cita-cita yang mereka inginkan gitu? Apa hubungannya politik praktis itu, mencoblos itu dengan misalnya kesejahteraan yang mereka akan dapatkan di kemudian hari? Nah, ketika itu tidak ada, saya kira apatisme akhirnya yang terjadi. Betul. Lalu kemudian secara metode juga Pak Arief, ini kan zaman digital, mereka itu juga setiap hari pegang gadget, setiap hari juga kan di dunia digital mereka lebih pintar gitu. Nah, metode-metode yang mereka lakukan juga oleh caleg misalnya itu metode-metode kolot. Lalu kemudian instrumen-instrumen, program-program yang mereka lakukan ke masyarakat itu juga datang bicara pidato gitu. Sementara anak-anak muda kan enggak. Butuh mereka mengaktualisasikan misalnya dalam hal seni, olahraga, hal-hal yang fun sifatnya gitu ya. Tidak misalnya politik itu menjadi sesuatu yang jelimet gitu ya. Apa yang mereka bicarakan itu yang para caleg ya, calon-calon pejabat publik yang mereka menawarkan untuk dipilih itu
masih pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya jelimet, yang daki-daki, yang nggak jelas apa. Iya. Lalu kemudian misalnya kalau kita evaluasi ya selama 5 tahun, pejabat yang mereka pilih, pejabat atau baik di DPR ataupun di eksekutif misalnya, mereka tidak merasakan bahwa ada manfaatnya. Infrastruktur masih jelek, macet di mana-mana, pendidikan juga masih begitu-begitu, sarana olahraga tidak ada, seni juga tidak. Aktualisasi mereka itu juga tidak ada. Jadi ya, saya kira. Silakan. Saya mau dari tadi pengen ngomong gitu ya. Ini kan 20% nih Kang Asep ya. 20% itu 22% pemula itu tertinggi ya kan gitu. Apakah didasari dengan memang keinginan atau paksaan? Itu salah satu ya pertanyaan. Nah, yang sekarang ini gitu kan. Tapi kelihatannya yang saya lihat itu enggak, kalau 22% itu calon pemilih. Calon pemilih pemula yang usianya 17 sampai ini kan sudah ada daftar pemilih DPT. Kan? Jadi 22% itu usianya antara 17 sampai 22 ya, itu pemilih pemula, berarti mereka baru mendapatkan pemilu atau menjadi calon pemilih di tahun di 2024 ya. Kalau pemilih muda itu 52%. Banyak sekali Pak Arif itu. Dan yang menempati nomor 1 itu pemilih muda itu. Kalau di kampus-kampus gimana Kang Asep? Yang sekarang Kang Asep ini tentang politiknya mereka itu. Ya, dibatasin nggak sama kampus atau gimana? Ya, saya kira pembicaraan politik itu kan sebenarnya itulah yang kemudian menjadi ambigu ya. Pemilih-pemilih pemula itu adanya di kampus, lalu kemudian juga di pelajar, tapi dibatasi untuk politik praktis. Betul. Nah, kalau menurut saya justru di kampus itu ya tempatnya untuk menguji program-program dari calon-calon itu. Nah, justru. Itu betul. Nah, cuman kan kadang-kadang di kita mungkin persoalannya karena iklimnya belum sehat gitu. Kampus kita iklim akademiknya ya, atmosfer akademiknya itu kadang-kadang mungkin masih dikhawatirkan untuk terjadi pengelompokan. Kalau sudah dewasa sebenarnya, kalau sikap ilmiahnya sudah terbangun, atmosfer diskusi dan lain sebagainya, pembicaraan bersifat objektif itu terbangun di kampus, saya kira kenapa enggak? Undang saja misalnya calon presiden lah, ada beberapa, undang saja dan kita uji di situ justru di kampus secara ilmiah, tanpa kita harus gontok-gontokan gitu ya. Tapi di kampus kita dibatasi kan, jangan ada pembicaraan politik praktis. Nah, itu. Nah, kalau tidak politik praktis sebenarnya ada celah lain yang seharusnya di kampus itu dipupuk dan menjadikan pemilih-pemilih pemula itu menjadi siap untuk ke tahap berikutnya ya, nanti menjadi calon, mungkin menjadi pengurus partai ataupun yang lainnya. Ya, itu maksudnya. Ya, dengan pembicaraan-pembicaraan yang high politik sebenarnya. Betul. Banyak sebenarnya pembicaraan-pembicaraan yang harus menjadi concern dari kampus itu tentang demokrasi, tentang kebijakan-kebijakan publik. Itu kan awal dari bagaimana mereka ketertarikan terhadap politik praktis itu. Kan sebenarnya justru politik praktis itu harus didasari hal-hal yang substansif, pembicaraan-pembicaraan tentang kebijakan publik, yang itu adalah digodok di kampus, digodok di sekolah ya, belajar seperti itu. Bagaimana kan inti dari politik itu sebenarnya bukan hanya prosedur itu kan pemilu 5 kali satu kali dalam 5 tahun, lalu kemudian memilih legislatif, memilih calon pejabat. Tapi sebenarnya yang substansi adalah bagaimana keberpihakan atau program-program atau mengaktualisasi atau memperjuangkan aspirasi ya, atau persoalan-persoalan masyarakat ke tingkat kebijakan agar dilakukan atau menjadi concern dan dilaksanakan oleh eksekutif ataupun legislatif. Itu kan intinya dari substansi dari politik itu. Betul. Bukan hanya prosedur saja. Kalau prosedur saja akhirnya politik menjadi sesuatu yang tidak menarik. Betul. Itu kan yang kemudian kita tidak harapkan. Betul. Akhirnya yang disebut tadi apatisme yang terjadi. Baiklah, apatisme yang terjadi, Sobat Pas ya, ketika itu terjadi. Tetapi kita akan break dulu sejenak Sobat Pas. Asik. Dan kayaknya semakin seru aja nih ya perbincangan kita di sore hari ini ya. Nanti kita lanjutkan kembali Sobat Pas, tentunya masih di Ngopi bersama Chef Anwar dan juga Arif, dan juga di situ juga ada Kang Usep R. Ahyar.
105,2 Cilegon Pas FM News and Entertainment. Sobat Pas, masih bersama saya Chef Anwar di Ngobrol Politik yang sore hari ini kita membahas tentang menarik partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2024. Masih bersama Kang Usep dan juga Kang Arif di sini, Sobat Pas, yang akan terus ngobrol seputar menarik partisipasi politik pemilih pemula ini. Kalau tadi dari awal ngomongnya adalah kayaknya kok yang namanya demokrasi kita itu nggak asik buat partisipasi bukan buat para pemilih pemula gitu loh. Ya. Terus bisa dibilang ini demokrasinya kurang bener dong. Gimana dong? Kayak gini Kang Usep. Itu udah dijawab itu. Terus gimana mau menarik partisipasi pemilih pemula itu kalau misalnya pertanyaan saya. kondisinya seperti itu gitu loh. Ya, saya kira demokrasi itu bukan hanya pemilu ya. Dan itu memang kalau melihat kondisi kita memang ya mungkin secara prosedural ya. Kalau demokrasi itu begitu ya. Kalau secara prosedural memang ya terlihat bahwa terjadi pemilu 5 tahun sekali. Kemudian juga semua orang sepertinya diberikan kesempatan untuk menjadi calon, dipilih dan memilih gitu ya. Tapi kalau dilihat ke lebih yang substantif, itu kan masih perlu perbaikan terus ya. Demokrasi itu kan proses dan tergantung pada bagaimana ekosistem kita dibangun gitu. Jadi kan pilar-pilarnya juga kan harus dibangun. Pilar demokrasi itu bukan hanya penyelenggara, partai politik dan lain sebagainya gitu, pemerintah. Yang harus menyokong itu, tapi juga pilar-pilar yang lain kayak pers, lalu kemudian juga kampus, saya kira juga harus digerakkan menuju itu dan semua membangun demokrasi ke arah yang lebih substantif ya, misalnya membawa pemilih-pemilih itu lebih cerdas. Tapi memang pilar utama ya yang dalam konteks formal demokrasi itu juga harus terlebih dahulu atau mungkin bisa dipaksa juga ya, kayak partai-partai politik itu dipaksa oleh kita. Betul. Gitu ya, misalnya partisipasi yang rendah itu harus menjadi perhatian bahwa ada apa dengan pemilih-pemilih kita, atau hasil demokrasi itu kemudian terpilih orang-orang yang tidak memuaskan, misalnya dalam konteks DPR RI ya, misalnya target prolegnas itu program legislasi nasional misalnya dari tiap tahun, dari beberapa tahun ya di DPR ya, periode ini dan periode sebelumnya itu tidak tercapai target legislasinya, prolegnasnya itu jauh dari harapan. Itu kan harusnya dievaluasi bahwa demokrasi kita itu ada yang salah. Makanya ada yang bilang bahwa demokrasi kita itu menuju demokrasi yang cacat. Ya, karena poin-poin atau indikator demokrasi itu secara substantif paling tidak itu banyak yang harus diperbaiki gitu. Nah, misalnya dalam konteks partisipasi ya, kalau dari survei-survei yang kita lakukan, misalnya antusias masyarakat secara umum ya, termasuk pemilih pemula sebenarnya tinggi, Farid. Jadi lebih dari 90% itu mereka ingin memilih, ingin memberikan hak pilihnya pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif nanti di Februari 2024 itu, tanggal 14 itu. Mereka sudah tahu, banyak yang sudah tahu bahwa akan ada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 itu. Dan nanti di bulan September atau pilkada. Mereka antusias, mereka ingin menyalurkan suaranya, ingin berpartisipasi ya dalam pemilu itu. Tapi kemudian kan antusiasme ini ya, keinginan itu untuk memilih itu akan terjadi kalau misalnya ekosistem politiknya dibangun dengan baik. Jadi antusiasme ini jangan menjadi apatisme, atau antusiasme ini tidak terjadi ya, mereka tidak datang pada saat pemilihan. Nah, itu kan harus beberapa faktor ya, secara teknis juga harus dimungkinkan ya, mereka memilihnya mudah ya, tempat TPS-nya mudah gitu. Lalu kemudian juga secara substansi itu yang paling penting, mereka itu kan juga kalau datang ke TPS misalnya, tujuannya apa nih, saya harus memilih siapa? Itu kan harus sampai begitu. Betul. Ya, kenapa harus memilih si A? Kenapa harus memilih si B dan lain sebagainya? Itu kan yang menurut saya tidak hanya sekedar persoalan teknis
bagaimana kemudahan memilih, tapi juga ada secara substantif yang mendorong dia untuk melakukan atau memilih atau datang ke TPS. Karena tahu mereka tujuannya. Oh, saya memilih Pak Arief misalnya karena Pak Arief itu punya instrumen atau punya gagasan untuk memperjuangkan aspirasi saya. Nah, memang harus begitu tadinya. Nah itu gitu. Ya. Tapi kalau hanya sekedar mobilisasi lalu pendekatan emosional saja, itu kan ya saya buat apa datang ke TPS? Saya buat apa memilih si A, si B itu? Tidak ada manfaatnya buat saya. Gitu. Betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga harus disadarkan ya. Harus harus semua pilar-pilar ini itu juga menjadi kesadaran bersama, bukan hanya pemilih pemula saja. Karena pemilih pemula dan pemilih-pemilih pada umumnya di Indonesia sebenarnya antusiasmenya itu, keinginannya itu, willingness to vote-nya itu tinggi, ya kalau dilihat dari. Tapi memang pada kenyataannya ya tinggi ya kalau dibanding dengan beberapa negara ya. Itu di angka di tahun 2019 itu di angka 79. Itu lumayan tinggi ya karena itu juga ketat ya terutama dalam konteks pilpres ya. Nah, tapi di beberapa pilkada itu juga ada yang hanya partisipasi pemilihnya hanya 25%. Betul. Ya, pernah di Medan itu hanya 25%, terutama di kota-kota ya. Dan saya kira itu karena calon-calonnya tidak menarik, tidak memberikan harapan kepada pemilih itu. Kalau memilih dia, apa untungnya buat mereka? Kan mereka sudah dampaknya apa kan gitu ya? Ya dampaknya apa gitu kalau sudah memilih dia itu? Apakah harapan-harapan mereka ya tentang misalnya tadi itu lapangan pekerjaannya terbuka atau tidak, lalu kemudian terjamin atau tidak, pendidikan politiknya berkualitas atau tidak ya di satu kota itu, infrastrukturnya akan bagus enggak gitu loh ya, dan lain sebagainya, seninya meningkat enggak, olahraganya meningkat enggak gitu ya, fasilitasnya dan seterusnya itu meningkat enggak di satu kota itu. Nah, mereka pasti tertarik tentang itu. Kalau tidak, saya kira ya jangan harap pemilih pemula itu datang ke TPS untuk memilih Anda gitu. Betul. Nah, ini kembali ya ke ke partisipasi pemilih pemula yang saat ini mencalonkan diri nih ya di parlemen. Justru edukasi yang seharusnya untuk pemula itu diberikan pendidikan politik yang baik, malah punten ya, nggak semua, tapi ini oknum ada yang anak muda nyalon, kamu udah punya duit berapa? Nah, itu yang sekarang ini sayang banget gitu loh, masih muda tapi diberikan edukasi politiknya nggak seperti itu gitu Kang Asep ya. Ini terjadi gitu loh. Akhirnya para influencernya juga ya akhirnya diberikan lagi berapa buat gua kan kita ini begitu kan. Kang Asep coba Kang Asep gimana? Kang Asep Fanwal. Ya emang faktanya begitu. Begitu kan ya gitu ya. Begitu. Nah, apakah partisipasi itu seperti itu kan atau seperti apa yang baiknya gitu Kang Asep? Ya itu ya itu salah satu ya, saya kira salah satu faktor, dan kita tidak bisa membantah bahwa itu adalah kenyataan yang terjadi di lapangan gitu. Tapi ini kan anak-anak yang masih suci lah istilahnya ya. Iya betul. Masih suci itu. Iya kan dalam tanda petik gitu kan. Mereka itu kan masih fresh graduate lah gitu ya kan gitu ya. Itu jangan dinodai dengan politik-politik kotor itu. Tapi oleh partai politik dinodai seperti itu. Nah itu. Nah memang ini menjadi seringkali dimanfaatkan ya. Orang-orang pemilih pemula itu kan usia baru 17 sampai 20 tahun belum tahu kan sebenarnya memilih itu seperti apa, lalu kemudian realitas politik praktis itu seperti apa. Walaupun tahu ya dari berita gitu, tapi mereka kan tidak pernah dilibatkan karena kan masih anak-anak, masih pelajar. Nah, ketika terlibat itu seringkali dimanfaatkan, padahal mereka kan masih bimbang istilahnya orang yang baru masuk pada fase berikutnya, fase masuk terjun ke dunia politik praktis ya, karena mereka punya hak ya. Lalu kemudian juga mereka diperbolehkan untuk memilih. Tapi kemudian di partai politiknya seperti tidak. Nah itu yang kalau menurut saya dunia politik praktisnya belum siap menerima orang-orang hebat ini gitu. Nah, jadi harus diperlakukan sebenarnya mereka adalah orang-orang hebat, orang potensial yang di masa depan akan menggantikan mereka menjadi politik yang lebih baik. Maka menurut saya ini harus pertama memang harus diberikan edukasi yang baik. Ini contoh nih Kang Asep.
saya nih nyaleg nih gitu kan ya. Nyalek. Contoh ini kan. Oh, contoh, saya mau contoh. memberikan edukasi kepada anak muda kan gitu. Nah itu caranya seperti karena yang saya tahu itu secara analisa, ini saya di lapangan nih Pak, belum apa-apa, Wani Piro. Nah itu bagaimana cara merepress otaknya mereka apatis tadi menjadi yang bersih untuk politik itu gitu kan Sep. Ya. Nah, Punten jangan dijawab dulu karena kita harus break dulu sejenak. Kita sudah masuk di sesi terakhir dari ngobrol politik yang sore hari ini membahas tentang menarik partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2024. Tadi sebelum break kita ngomongin Wani Piro. Akhirnya pragmatis yang terjadi. Iya, ujungnya kan begitu, yang pragmatis terjadi. ya, iya. Akhirnya seperti itu. Ya. Karena orang tua pun ada yang mengajarkan seperti itu, Wani Piro gitu loh. Nah itu, Nah, mau sampai kapan? mau sampai kapan? Kan Nah, gitu sekarang loh. silakan dijawab Nih, aja sama sebagai pakar ya. pakar nih, iya kan gitu ya. Ya. Ya sebelum menjawab nih, kita Kenapa? juga ya mau nyalon bener, akhirnya jadi nggak bener kan begitu gitu ya. Wah. Jangan jadi pembenaran Pak Arif. Iya. Jadi Wani Piro itu kan kalau bahasa politiknya itu politik uang atau money politik Iya. yang terjadi dan agak sudah merajalela ya di kita seperti biasa gitu. Itu kan memang pasti ada yang mengawali, itu konstruksi yang dibangun lama gitu. Akhirnya seperti menjadi biasa. Ya memang pasti akan lama juga untuk bagaimana mengubahnya gitu. Nah, awalnya memang kalau saya perhatikan itu memang politik uang itu terjadi dalam konteks dan itu menurut penelitian itu seperti hukum ekonomi ada apa namanya ada supply dan demand. Ya, betul. Jadi ada permintaan ada penawaran gitu ya. Jadi ada caleg ya atau partai-partai yang memang ingin apa namanya menang secara instan. Lalu kemudian juga ada yang memang permintaannya di kalangan masyarakat gitu dan ada calonnya praktek-praktek itu kayak gitu. Tapi saya yakin ya itu tidak semua. Tidak sih ya, Tidak betul. semua masyarakat itu juga berpikiran begitu. Kan saya bilang tadi yang oknum. paling ini contohnya saya lah gitu ya dan banyak anak muda saya di satu forum gitu ya apa namanya berdiskusi dan mereka mengacungkan tangan saya tidak begitu Oke, gitu. iya. Jadi dan itu sebenarnya kalau apa namanya dilihat saat ini ya itu kalau hanya mengandalkan uang itu tidak efektif juga sebenarnya. Iya, Jadi iya. ada prestasi yang mereka apa namanya yang mereka perlihatkan kepada masyarakat. Mereka ada reputasi di sana baik dikenal ataupun mereka pernah melakukan apa dengan masyarakat itu. Nah, baru ya apa namanya uang sebagai pelengkap itu juga jadi bukan penentu gitu ya. Nah, memang ini sudah menjadi problem ya dalam konteks politik kita gitu. Tidak terlihat tapi juga apa namanya terjadi ya di masyarakat. Ya, tidak terlihat itu artinya tidak ada yang diberikan sanksi yang sangat fatal misalnya oleh penyelenggara atau pengawas misalnya. Tapi itu di masyarakat seperti sudah menjadi opini publik ya, sudah opini umum bahwa itu ada. Dan memang itu konstruksi kalau menurut saya. Jadi konstruksi sosial itu dibangun lama yang menjadi seperti sudah biasa. Maka cara menghilangkannya juga menurut saya harus dibangun, dikonstruksi ulang bahwa itu adalah merusak demokrasi gitu ya. Betul. Ya, digembar-gemborkan dan semuanya juga harus berubah. Ya, baik partai politik ataupun penyelenggara dan penyelenggara juga harus tegas kan gitu ya. Semuanya harus punya paradigma yang sama tentang politik uang itu bahwa itu misalnya merusak demokrasi. Itu juga kemudian akan memunculkan korupsi yang sangat banyak gitu ya. Setelah jadinya kan gitu ya. Kayak gitu. Dan itu juga dalam prosedur demokrasi, dalam penyelenggaraan demokrasi pemilu dan lain sebagainya, itu juga harus diperbaiki. Misalnya ini kan masalahnya antara lain di samping tidak ada pengawasan yang ketat, sebenarnya juga misalnya pendanaan partai politik itu sekarang tidak semuanya
ditanggung-jawabi oleh APBN, tidak semuanya dibiayai oleh APBN, ya, oleh negara gitu, sehingga partai politik diperbolehkan untuk mencari sumbangan ke yang lain. Nah, disitulah celahnya ketika itu diberikan keleluasaan untuk mencari sumbangan, atau membiayai operasional politiknya, maka itu terjadi konsesi-konsesi ya bagi orang yang punya uang yang sangat banyak. Itu kan menjadi kesempatan saya menempatkan atau memberikan uang untuk investasi. Mereka kan pasti berpikirnya begitu, memberikan uang ke partai politik. Tentu mereka juga berpikir apa yang saya dapat dari pemberian uang tadi gitu. Mereka kan berpikirnya investasi itu. Nah, negara kalau dalam pikiran saya kalau membiayai partai politik itu, ya itu bisa ada kekuatan memaksa untuk melakukan aktivitas-aktivitas dengan benar. Semuanya diawasi. Misalnya pengkaderannya, uang itu untuk jadi apa? Sekretariat, pengkaderan, pendidikan politik dan seterusnya. Karena itu urusan publik persoalannya. Partai politik itu bukan milik pribadi. Ini milik publik yang harus diawasi oleh publik dan bertanggung jawab terhadap publik gitu. Ya, itu bukannya negara sekarang ini juga ngasih walaupun memang subsidi sih ya, berdasarkan kecil. Per suara itu 1.000 apa berapa itu? Jadi itu kecil sekali dan itu tidak cukup untuk membiayai operasional partai politik gitu. Oh gitu. Nah, dan itu juga aturan-aturan untuk pertanggungjawaban ini bisa nanti dibicarakan di lain sesi. Pertanggungjawaban itu juga tidak disiplin dan tidak terlalu ketat. Itu kan persoalan juga gitu. Lalu kemudian sepertinya ya partai politik itu juga belum siap, sementara pengawasannya itu juga masih setengah-setengah karena biaya partai politik itu juga masih tidak utuh dibiayai oleh rakyat atau APBN. Siap Kang Sep. Ini menarik ya, ini di 2 menit terakhir gitu ya. Menit terakhir nanti dilanjutkan minggu depan gitu kan. Berarti kesimpulannya dulu. Kesimpulannya. Ini terakhir nih satu ya, terakhir. Tadi saya bicara tentang duta demokrasi itu ya. Itu kan mestinya ini penyelenggara pemilu ini memanfaatkan si duta demokrasi ini untuk sosialisasi khususnya kepada pemula. Betul. Nah itu salah satunya. Dan instrumen penting juga nih, medianya itu jangan salah juga. Betul. Jangan sosialisasi seperti cara politisi orang tua. Gitu. Jangan hanya sebatas muda. seremoni aja gitu. Ada pertanyaan terakhir. Mungkin kesimpulan kali ya. Kesimpulan terakhir silakan di sore hari ini. Siapa? Saya udah statement tadi. Ya pembicaraannya banyak. Jadi saya kira ini pemilu ini ya mungkin ini adalah penentu itu anak muda ya, pemilih-pemilih muda itu saya kira penentu dari pemilu 2024 ya. Lalu kemudian juga sebenarnya menjadi gerbang peningkatan kualitas demokrasi di pemilu-pemilu berikutnya. Jika ini tidak dimanfaatkan dengan baik, saya kira itu nanti pemilih-pemilih muda akan menjadi kelompok yang apatis ya, tidak mau berpartisipasi dalam konteks politik karena melihat bahwa politik itu seperti cara pandang lama bahwa politik itu kotor, politik itu tidak merubah apa-apa, politik itu tidak bisa menjadi harapan rakyat, tidak mensejahterakan dan lain sebagainya. Jangan sampai pemilih-pemilih muda ini apalagi pemilih-pemilih pemula kapok terhadap ikut partisipasi dalam pemilu karena mereka tidak merasa ada gunanya ya pemilu itu. Saya kira ini kesempatan bagi semua pihak untuk mengubah cara pandang ya secara paradigmatik bahwa pemilu ini itu harus dijadikan ajang yang yang baik ya untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan keterbukaan dan lain sebagainya. Terakhir saya sampaikan semoga lekas sembuh buat host kita Mas Ivan Ratmoko dan sekarang lagi mendengarkan radionya kan. Mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung kembali kan gitu ya. Selamat sehat Mas Ayo, silakan Kang Sep Anwar. Itu tadi Sobat Pas obrolan kita di Ngopi Ring.
ngobrol politik yang mengambil tema menarik partisipasi politik pada pemilih pemula pada pemilu 2024. Terima kasih Kang Usep yang sudah berbagi informasi dan juga berbagi fakta di sini. Terima kasih juga Kang Arif yang sudah menemani saya berbincang-bincang dengan Kang Usep. Kami hanya memberikan sebuah fakta dan Sobat Pas menyimpulkan seperti apa nantinya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan di Ngopi.